selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Kita mau belajar percaya di mana 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan hadir di sana. Mari kita angkat hati pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan, Roh Kudusnya hadir menyertai saudara dimanapun saudara berada saat ini. Angkat pujian. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
mau hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kau naikkan mulai menyenangkan hati Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan di tempat di mana Engkau berada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mau menyanyi Tuhan, memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian, penyembahan yang umat-Mu naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau saja yang ditinggikan dan hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. As I come into your presence, as the gates of praise, into your sanctuary, till we standing face to face. I look upon your countenance
Dengan minyak yang baru Tuhan, kami dipuaskan dengan hadirat-Mu Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, Kau membalut kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Kami mau Tuhan menikmati Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang menjadi kepuasan demi kepuasan kami Tuhan. Kami tidak mencari kepuasan di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau yang benar Tuhan. Hanya Engkau yang kekal Tuhan. Dan hanya Engkau yang sejati Tuhan. Oh, You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place.
Selamat pagi, selamat siang, saudara di dalam Tuhan. Senang kali kita bisa kembali berkumpul dalam ibadah online. Kita mendengar firman yang terus mengubah membentuk kita ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, bila Roh terus bekerja dengan indah dalam hidup setiap kami, Kau menciptakan kami sempurna adanya, serupa dan sejaman dengan dirimu yaitu Allah sendiri. Bila kami terus belajar menghargai apa yang sudah Engkau beri dalam hidup kami, penciptaan yang begitu indah dan luar biasa, Roh yang mulia yang Kau taruhkan dalam hidup kami, firman Allah yang berharga yang menjadi harta yang terpendam. Bila terus kami menghargai semua yang sudah Engkau beri dalam hidup setiap kami, Bapa, biarlah sekali lagi firman diberitakan bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan demonstrasi dari kuasa Roh Kudus, sehingga iman kami yang mendengar boleh diletakkan di dalam kekuatan Allah. Terima kasih, kami mau mendengar firman-Mu, biar Roh-Mu berbicara di tengah-tengah kami. Amin. Ya saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali seri-seri pelajaran firman Allah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang judul Tahukah Anda seberapa berharga diri Anda? Ini akan menjadi pertanyaan yang terus harus kita cari jawabannya. Tahukah Anda seberapa berhargakah diri Anda? Kenyataannya saudara dan saya harus sadar, seringkali kita, bahkan kebanyakan orang di dunia ini, bahkan orang percaya, punya penilaian begitu rendah terhadap diri sendiri. Mereka rela melakukan hal yang begitu rendah hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya nggak berharga menurut firman Allah. Kita mencari kekayaan, kita mencari pengakuan orang, kita mencari begitu banyak hal yang sebetulnya di mata Allah itu tidak begitu berharga. Bahkan kita menjual diri kita, jiwa kita, roh kita untuk hal yang sebetulnya tidak berarti. Padahal semua yang ada pada kita, tubuh, jiwa, dan roh yang diberikan Allah adalah begitu mahal, begitu mulia, dan sudah ditiru oleh setiap ilmu pengetahuan hari ini pun tidak pernah berhasil menciptakan manusia seperti kita dari nol. Tidak ada yang bisa menciptakannya bila kita menghargai hidup kita. Ya, seringkali orang-orang berpakaian, berpenampilan, memunculkan penampakan luar yang aneh, nyentrik, hanya untuk mendapat simpati dari orang. Semua itu bukannya netral-netral saja ya. Seringkali ada maksud dengan semua penampilan di luar ya, cara berpakaian, cara potongan rambut, cara merias wajah dan sebagainya. Kita biarlah hari demi hari semakin menghargai betapa indah, betapa luar biasa hidup kita ini dalam Kristus ya. Nah, saya akan membahas lebih dahulu bahwa sebetulnya Allah sudah pernah mencoba melakukan suatu penciptaan yang menurut kita itulah yang sempurna ya. Penampilan yang begitu gagah, rupawan, sempurna, kilau yang begitu luar biasa. Kita mengagumi hal-hal yang secara mata begitu hebat. Allah pernah mencoba hal itu dengan menciptakan Lucifer, satu malaikat yang bukan sekadar malaikat yang bisa dibilang penghulu dari para malaikat, the archangel atau pemimpin dari para malaikat. Nah, karena ini pemimpin, bahan bakunya pun begitu baik ya. Cerita ini didapat dalam kitab Yeskiel, saudaraku, pasal 28. Dalam kitab bahasa Indonesia disebut Raja Tirus ya. Padahal betul Lucifer adalah Raja Tirus, tetapi di Yeskiel 28 ini dibagi dua bagian. Yeskiel 28 ayat 1 sampai 10 adalah Prince of Tirus. Jadi pangeran Tirus yang menurut beberapa tokoh itu bukan Lucifer tetapi manusia yang dikuasai oleh Lucifer. Jadi dalam bahasa ini itu bukan king tetapi Prince of Tirus. Tetapi ayat ke-11 sampai ke-19 adalah King of Tirus. Ini adalah malaikat, tidak mungkin manusia seperti ini. Jadi kita akan membahas Yeskiel 28
ayat 11 sampai 19 ya. Ini gambaran tentang Lucifer. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus atau Lucifer. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu di Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan. Dengan tontonan bagi matanya, dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu, dan yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat. Semua di antara bangsa-bangsa yang engkau kaget melihat keadaanmu, air hidup mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Sekali lagi, pada hari penciptaannya, bahan baku yang disiapkan untuk membuat Lucifer itu begitu gilang gemilang. Bayangkan aja, batu permata yang dipakainya itu yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya dibuat dari emas. Ya kalau dalam film-film fiksi seperti itu ada tokoh yang hebat, yang jubahnya, wah skinnya ya, kulit tampilan luarnya, wah begitu mulia. Inilah Lucifer, batu yang dipakai juga jahan banget dan gak pernah saudara saya pegang secara real di dunia nyata. Batu-batu seperti ini, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Mana pernah ada batu itu dalam hidup kita ya, mulia sekali. Bahkan dibilang gambar dari kesempurnaan Engkau, gambar dari kesempurnaan Engkau secara luar, penuh hikmat dan maha indah. Jadi begitu gilang gemilang dan menyilaukan mata ya, tampilan luarnya begitu memukau. Wah, gambar dari semua tampilan yang begitu menyilaukan mata ya kalau melihat tampilan fisiknya gitu. Nah, secara posisi pun dia luar biasa. Ke ayat 14, ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi posisinya juga dekat sekali dengan tempat Allah tinggal. Ya mungkin di dalam malaikat penjaga baris pertama ya, ring 1 lah gitu. Kalau dalam istilah sekarang tuh pas pampres ya, dia yang berjaga di sekitar presiden. Jadi dia begitu istimewa, tempatnya dekat dengan Allah. Nah, hanya masalah yang sering sekali muncul buat saudara saya, bahkan malaikat pun adalah semua kegemilangan di luar ini selalu dan selalu sering menimbulkan masalah yang klasik, yaitu kesombongan, saudaraku. Dan ayat 17 menyatakannya, engkau sombong karena kecantikanmu. Ini tidak bisa dibantah, saudaraku. Kecantikan pasti membuat orang gampang sombong, saudaraku. Ketampanan, tampilan luar yang begitu sempurna tuh gampang sekali membuat orang menjadi sombong. Hikmat kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar. Jadi
sekali lagi karena kesombongannya ini dibuang ke bumi, dan namanya bukan lagi Lucifer ya, namanya adalah Satan, sang musuh, adversary, sang penantang, lawan, musuh. Jadi dia tidak lagi bergelar Lucifer, dia bukan malaikat fajar timur, bintang fajar, gilau gemilau. Dia adalah sang musuh, dia adalah si musuh, si lawan, karena dia sombong. Dan sekali lagi, semua hal di luar ini sangat-sangat mudah membuat saudara sombong, dan di sisi yang lain sangat-sangat mudah membuat orang yang tidak memiliki semuanya merasa dirinya rendah. Sekarang penampilan luar yang sangat berbeda dengan gambar dari kesempurnaan. Tapi biarlah saudara saya mengerti bahwa Allah akhirnya mengerti caranya adalah bukan mencari gambar yang sempurna secara fisik kilau gemilau, tetapi dia mulai menciptakan manusia, ras yang baru selain malaikat, yang punya fisik seperti kita ini. Dan bisakah kalian mengerti bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah secara penampilan luas seperti ini? Hanya bedanya kilaunya dan segalanya. Tetapi ya inilah gambar dari Allah itu seperti kita. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal pertama ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia seperti kita ini akhirnya ciptakan gambarnya serupa dengan Allah. Mungkin saudara juga terkejut ya, kenapa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah yang menurut kita kok cuma gini-gini aja ya. Nah, bahkan yang mengerikannya lagi, manusia ini bahannya dibalik ya 180 derajat, dari batu-batu krisopras yang lazuri dan segala macamnya, jadi bahan yang paling hina, yang paling rendah yang ada di muka bumi, itu debu sama tanahnya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi karena kegagalan satu ciptaan yang gilau gemilau, Allah mencari bahan yang paling rendah, membungkuk, mengambilnya debu dan tanah dan menciptakan manusia. Tetapi yang istimewa sekali lagi saudaraku dari manusia adalah Allah menghembuskan nafas, dan orang percaya hembusan itu adalah jiwa manusia, sehingga tidak ada satu orang pun yang jiwa itu sama persis satu dengan yang lain. Manusia tidak pernah mungkin punya jiwa yang sama satu dengan yang lain. Saudaraku, jiwa saudara itu sangat berharga. Itu adalah hembusan nafas Allah. Saudara punya kekhasan, keunikan tertentu. Kita semua ini digabungkan menjadi gambaran dari Allah. Tapi setiap orang itu unik. Setiap orang itu punya jiwa yang sangat khusus, yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dan saudara tidak perlu jadi orang lain, karena Allah menciptakan saudara dengan jiwa saudara sendiri yang begitu berharga dan mulia. Dan saya tidak perlu jadi orang lain, dan saudara tidak perlu jadi orang lain untuk merasa diri berharga. Karena saudara diciptakan khusus, unik, dan berharga. Dan Allah lebih memilih saudara dan saya ini untuk bisa menerima. Bahkan berikutnya adalah roh Allah masuk. Sementara malaikat Lucifer sendiri yang dari batu-batu begitu mahal tidak pernah bisa menerima roh Allah masuk ke dalam dirinya. Seperti pemberitaan Injil itu mengejutkan kan?
dikatakan bahwa malaikat itu cemburu, iri, karena tugas pemberitaan tidak diberikan kepada malaikat, tapi hanya kepada manusia yang bisa memberitakan Injil. Ini mengerikan, saudara. Bagaimana mungkin tubuh kita yang fana seperti ini, yang jelas-jelas sangat-sangat kalah dengan malaikat, diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil, sementara malaikat tidak. Oh saudara, saudara begitu berharga. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah saudara berharga karena saudara diciptakan lewat hembusan nafas Allah. Tidak peduli tampilan luar kita yang seperti apa ya, berbeda-beda, tapi di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam batin saudara, karena saudara seperti Allah, tubuh tiga ya, tubuh, jiwa, roh. Bagian tubuh kita mungkin ya banyak yang orang menganggap kita baik atau tidak secara fisik ya, tetapi di dalam jiwa saudara itu begitu mulia. Allah menghembuskan nafas. Tapi di dalam yang lebih dalam lagi adalah roh dan Allah. Anda bisa menerima roh Allah masuk ke dalam roh. Dan roh Allah masuk ke dalam roh Anda begitu luar biasa, begitu bergabung. Sisi yang lain, bila saudara melihat bahwa semua yang ciptaan Allah itu berharga, tubuh ini pun harus kita rawat, kita jaga. Banyak orang tidak menghargai tubuhnya. Banyak orang berpikir tubuh ini bukan bagian dari rencana Allah. Padahal jelas ya, berubah oleh pembaruan budimu kan. Lalu sebelum ayat inilah persembahkanlah tubuhmu ya. Tubuh itu adalah bagian penting seorang untuk mengerti kehendak Allah yang kudus, berkenan dan sempurna. Tanpa tubuh yang dipersembahkan, sulit sekali rencana Allah itu bisa digenapi. Jadi tubuh ini juga bagian yang penting. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Lalu berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau mengerti kehendak Allah. Banyak kali kita tidak bisa mengerti kehendak Allah, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Allah karena tidak mempersembahkan tubuh kepada Allah. Kita berpikir Allah hanya bekerja lewat jiwa dan roh, tapi tidak pernah berpikir tubuh ini begitu penting supaya Allah bisa menggenapkan kehendak atas hidup kita. Jadi sekali lagi, janganlah saudara berpikir rendah tentang hidup saudara, tentang diri saudara. Saudara begitu mulia dan berharga karena Allah menciptakan saudara secara khusus, dirancang supaya serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan bisa dikatakan dalam kitab aslinya, serupa dan segambar dalam hal physically, tampilan luarnya mirip Allah. Sekali lagi seperti ini. Lalu di dalamnya ada jiwa yang lewat hembusan Allah. Lalu lebih dalamnya lagi ada roh yang bisa menerima roh Allah. Oh, tidak ada yang lebih mulia ciptaan Allah yang sempurna seperti manusia ini. Tubuhnya serupa dan segambar dengan Allah, jiwanya didapat dari hembusan Allah, dan rohnya bisa bersatu dengan roh Allah, roh pencipta. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal, roh Allah tinggal di dalam kamu. Jika roh yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalam kamu, maka dia akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu, rohnya yang tinggal di dalam kamu. Sekali lagi, roh Allah tinggal di dalam hidup saudara. Adakah yang lebih mulia lagi dari hal ini? Roh Allah tinggal dalam saudara. Kalau saudara lihat cerita-cerita fiksi, film-film, komik-komik, cerita-cerita tokoh-tokoh hebat seperti Avenger dan sebagainya, mereka itu mencari sesuatu kekuatan yang abadi, sumber kekuatan yang tidak terkalahkan dan tidak terbatas, unlimited. Lalu mereka ingin mendapat kekuatan itu masuk ke dalam mereka jadi kekal dan mereka jadi berkuasa. Sadarkah saudara bahwa saudara memiliki kekuatan itu? Roh Allah tinggal dalam saudara. Saudara tidak bisa hidup lewat diri saudara. Sama seperti tokoh-tokoh dalam komik-komik dan film ini, mereka sadar mereka perlu satu kekuatan lain supaya mereka jadi begitu hebat. Nah, kekuatan itu adalah roh Allah dalam hidup saudara saya. Firman Allah ini adalah senjata, benda berharga. Kalau dalam film-film mungkin batuan apa ya, seperti batuan uranium atau apa, radioaktif,
Ini adalah senjata, ini adalah mutiara, ini adalah harta yang terpendam. Roh itu juga di sumber kekuatan. Si bahan bakunya adalah firman ini. Roh Allah itu menjadi seperti mesinnya, alatnya untuk menghidupkannya dalam hidup kita. Maukah saudara hidup dengan sumber yang berbeda, dengan firman Allah, dengan roh Allah yang mengerjakannya, sehingga saudara menjadi orang-orang yang baru, luar biasa, tidak terbatas, dan begitu mulia? Jawabannya adalah saudara harus mulai menerima. Saudara harus mulai mengerti. Saudara yang diciptakan mulia dan berharga. Ada roh Allah yang bisa tinggal dalam hidup saudara. Tubuh saudara serupa dan segambar dengan Allah. Jiwa saudara adalah hembusan Allah, sehingga itu unik. Lalu firman Allah adalah bahan baku supaya roh ini tumbuh. Dan ketika roh ini di dalam tumbuh, roh Allah yang tumbuh, ialah sumber kekuatan yang tidak terbatas, saudara. Bahkan inilah bagian yang paling kekal, yang tidak bisa mati. Manusia mencari kekekalan dan keabadian. Roh Allah itulah jawabannya. Dialah yang kekal dan abadi. Dan dia bersatu dengan roh kita dan akan terus abadi. Jiwa kita pun melekat kepada roh itu, sehingga kita akan kekal dan abadi. Karena firman Allah, karena roh Allah ada di dalam kita. Marilah saudara belajar menghargai hidup saudara. Bila Tuhan mencelikan mata saudara dan saya, bahwa kita makhluk mulia, berharga, dan tidak ada yang seperti kita ini. Semua yang lain di bawah ciptaan ini. Tapi biarlah kita tidak menjadi sombong, tapi sadar bahwa ini adalah kasih karunia Allah yang membuat kita begitu mulia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dengan firman Allah yang indah, bahwa kami ini mulia dan berharga. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jiwa kami mempunyai roh Allah, mempunyai nafas Allah. Dan roh kami ini bisa menampung roh Allah. Dan firman Allah lah menjadi makanan yang betul-betul menjadi sumber energi yang tidak terbatas buat roh kami. Dan ketika roh kami bekerja mengerjakan firman ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak terbatas, mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah. Ialah kami mencari firman Allah seperti mencari harta terpendam, mencari sumber energi yang tak terbatas, membuat roh ini berlimpah-limpah. Biar kami punya kekuatan yang baru. Oh, biar ada kekuatan yang bisa berkata kepada sakit penyakit, pergilah engkau dan jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Kepada mereka yang buta, celiklah dan melihatlah. Kepada yang kusta, jadilah engkau tahir. Kepada orang yang hidup dalam kegelapan, terbitlah terang atasmu. Kepada mereka yang miskin, kami beritakan kabar baik. Kepada mereka, orang-orang yang dikeluarkan dari tawanan, dalam nama Yesus, roh yang berkuasa tinggal dalam kami, yang tidak pernah berhenti berkarya. Kami bersyukur atas semua yang Allah sediakan buat kami. Kami berharga dan mulia karena Engkau menciptakan kami demikian. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, apa kabarnya? Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan boleh pelihara kita sekarang ya, walaupun dalam ibadah yang online. Tapi tadi kita boleh mendengarkan pujian, penyembahan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu anugerah yang besar buat kita. Kita bersyukur selalu buat kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Ada beberapa hal pengumuman yang diingatkan kembali. Pertama adalah mengenai badminton. Badminton tuh dimulainya jam 11 siang hari Minggu. Tempatnya di Gor Prestasi. Bang Bandri sudah mendp gitu ya. Jadi kita sudah DP lewat Bang Bandri. Jadi kita pastikan jam 11 sampai jam 1 kita badminton di sana. Lumayan saudaraku tempatnya. Jadi saudara boleh datang tapi diusahakan tepat waktu supaya tidak ada waktu yang terbuang. Amin saudaraku ya, jam 11. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saudara bisa menanyakan kepada Bang Bandri ataupun kepada Hosea. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mengenai Komsel. Jadi Komsel terus jalan saudaraku hari Rabu jam 19.30 dengan kontak personnya saya. Hari Sabtu itu ada 2 kali
Jam 13 itu adalah komsel profesi. Kontak personnya saudara kita Guston. Dan hari Sabtu juga jam 2 sore, jam 14, kontak personnya David Rio. Nah saudaraku, dari pengalaman yang sudah-sudah, saudara boleh mengajak orang untuk hadir di komsel ini. Memang keadaan sekarang kita pandemi, kita juga nggak bisa melakukan kegiatan secara normal, tetapi ternyata ada saja orang-orang yang bisa diajak loh saudara. Hari Rabu yang lalu, saya mengajak murid saya gitu, ayo kita ikutan komsel youth gitu. Kamu ikut, nanti seumur kamu. Terus dia bilang, oh ya maulah katanya. Jadi ternyata saudaraku, ada juga orang-orang yang bisa diajak di dalam komsel pertemuan online dengan cara seperti ini. Kalau ini jadi, udah ada 2 saudaraku, orang-orang yang saya ajak selama pandemi ini. Memang hanya komsel saja ya, online gitu. Tapi ya itu satu hal yang menunjukkan kita terus bisa bekerja melayani Tuhan bahkan di tengah-tengah pandemi. Di minggu lalu saya ada PA juga, ya saya coba gitu ya. Kita coba mengerjakan segala jenis pelayanan yang mungkin kita kerjakan. Amin saudaraku ya. Yang berikutnya itu adalah mengenai PA, permuridan, bisa saudara jalankan. Yang terakhir itu mengenai keuangan. Banyak orang yang pasti tertekan dalam hal pandemi ini, dalam hal keuangan. Nah, di sini waktu di mana kita perlu berdoa, saudaraku, mengatur keuangan kita, lalu seberapa banyak kita bisa memberkati orang-orang, betul nggak? Ada banyak orang yang membutuhkan, tapi apakah betul mereka perlu ditolong? Apakah mereka ditolong dengan bagaimana caranya? Biarlah kita berdoa. Saudara perlu mencatat, saudara perlu menghitung berapa pendapatan saudara, berapa banyak yang kita kembalikan kepada Tuhan, berapa banyak yang harus kita tabung, berapa banyak yang kita bisa pakai, berapa banyak yang kita pakai untuk menabur kepada orang lain. Nah saudaraku, saya rindu supaya kita mengalami keuangan yang berkemenangan, supaya kita boleh hidup yang berkelimpahan. Amin saudaraku ya. Ya, mengucap syukur buat semuanya. Mari kita berdoa. Pertama-tama kita berdoa buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Secara khusus dalam masa pandemi ini, semua orang tertekan, semua orang mengalami kesulitan. Tapi kita berdoa supaya wabah ini bisa segera berakhir. Kita berdoa supaya bisa ada penyelesaian. Kita berdoa supaya kita semua bisa beradaptasi. Mari kita berdoa buat Indonesia, sesudah itu buat gereja Tuhan. Bersama saya di tempat saudara masing-masing, mari kita berdoa. Pertama buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Mari kita berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Memberkati pemerintahan yang ada dari Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, setiap menteri-menteri, dirjen-dirjen, setiap lembaga-lembaga tinggi negara, kepolisian, TNI, berdoa buat mahkamah tinggi negara, komisi tinggi negara, memberkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakan kebaikan atas bangsa ini. Berdoa Tuhan buat kejaksaan Tuhan, buat kehakiman buat Mahkamah Agung, supaya mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka, menjauhi dari suap Tuhan, dalam nama Yesus. Kami memberkati penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Memberkati Tuhan supaya COVID-19 ini dapat segera ditangani, obatnya atau penanganan orang yang sudah kena dapat ditemukan, dapat dilakukan semakin baik. Berdoa buat vaksin yang sedang disiapkan juga bisa segera dapat dibuat dan didistribusikan dengan hasil yang memuaskan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan khusus buat Indonesia. Jauhkanlah Tuhan dari perpecahan, jauhkanlah dari huru-hara, jauhkanlah dari roh agama palsu, radikalisme yang ada di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan memberkati Indonesia dengan kelimpahan damai dan sejahtera, secara khusus pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa juga buat gereja Tuhan. Memberkati buat gerejamu di muka bumi, di Indonesia,
bahwa kami terus dikuasai dengan belas kasihan Allah, hati yang menyala-nyala untuk jiwa-jiwa, hati yang mengasihi Allah, berkobar-kobar dalam kasih kepada Allah, kasih kepada gereja, kasih kepada mereka yang terhilang. Terima kasih Tuhan, bakar Tuhan gerejamu dengan api Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bergerak, supaya kami tak bisa tinggal tenang, supaya kami menyatakan, bersaksi kepada dunia, menyatakan juga kuasa Allah di tengah-tengah dunia yang terhilang. Urapi umat-Mu, urapi hamba-hamba-Mu yang melaksanakan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Kita mengucap syukur selalu buat kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku, tetap bersemangat dan mengasihi Tuhan. Shalom. Proklamasi iman akan perlindungan Tuhan. Tiada satupun senjata yang ditempa untuk melawan kami akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan untuk menghakimi kami akan kami buktikan salah. Ini adalah warisan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran kami berasal dari Engkau, oh Tuhan semesta alam. Apabila ada orang yang berbicara atau berdoa untuk melawan kami, atau mencelakakan atau berbuat jahat kepada kami, atau telah menolak kami mengampuni mereka. Karena telah mengampuni mereka, kami pun memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami menyatakan, oh Tuhan, bahwa Engkau dan hanya Engkau sajalah Tuhan kami. Dan selain Engkau tidak ada yang lain. Allah yang adil dan juru selamat, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan kami menyembah Engkau. Kami menyerahkan diri kami kepadamu pada hari ini untuk mematuhi-Mu dengan sepenuhnya. Karena telah menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, kami pun melakukan apa yang digariskan firman-Mu. Kami melawan si iblis, segala tekanannya, serangannya, tipu dayanya, setiap alat atau makhluk yang digunakannya untuk melawan kami. Kami tidak mau menyerah kepada semua itu. Kami melawan dia, mengusir dan meniadakan dia dari hadapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus, kami menolak dan menangkal kelemahan, rasa sakit, penyakit-penyakit berbahaya, infeksi, radang, alergi, virus, setiap bentuk guna-guna. Akhirnya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kami telah bebas dari kutukan dan memperoleh berkat Abraham yang Engkau berkati dalam segala hal. Peninggian, kesehatan, kemampuan untuk berbuah, kemakmuran, kemenangan, perkenanan Tuhan. Amin.